kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran bahasa Jawa ya. Sebelum mulai pelajaran, kita nanti akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Tujuannya supaya kelas kalian nanti lebih teratur lagi. Jadi kalau kita punya pandangan yang sama, kita punya keyakinan yang sama, nanti apapun yang akan kita sepakati nanti akan menjadi kesepakatan bersama. Tujuannya biar kelasnya lebih tertata. Jadi ya, sebelum keyakinan kelas, kalian pernah nggak merasa tidak nyaman berada di kelas? Pernah nggak? Pernah merasa nggak betah di kelas? Pernah? Penyebabnya apa? Ada yang mau menyampaikan? Penyebabnya apa? Kira kami sendiri. Terus? Caidok bengok. Ada lagi yang membuat kalian tidak nyaman di kelas? Lagi? Ada enggak bayangan di kelas kalian, kelas yang nyaman buat kalian tuh kelas yang seperti apa? Kelas impian itu yang seperti apa? Istimewa, bersih, terus istimewa. Istimewanya apa? Ada kipasnya, terus ada jamnya, ada suasana yang terbentuk. Misalnya kalau koncom nih dengan gurunya itu seperti apa? Mabar. Pengen mabar di kelas. Kelas impian kalian, kalau pas pelajaran impian kalian seperti apa? Ekspor. Apa? Kelas yang kalian idam-idamkan, kalian punya bayangan mulai sekolah pelajarannya seperti ini nanti, gurunya seperti ini. Pernah nggak punya anak-anak seperti itu? Pernah. Apa sih kayak apa? Seru, terus tidak membosankan. Pelajaran nyata laku. Yuk, coba saya pengen kita bersama-sama menggagas kelas impian, ya. Jadi masing-masing dari kalian, saya yakin nanti setiap anak bisa berbeda, nggak masalah. Kalian tulis kelas impian kalian tuh yang seperti apa? Misalnya bersih, damai, tidak ada pertengkaran, tertib dan seterusnya. Jadi yang ada di bayangan kalian tentang kelas yang kalian idam-idamkan, kelas idamanmu kayak apa? Ya? Idaman. Idamannya juga kita tulis ya. Tulis satu kata tentang kelas idamanmu. Kelas idamanmu, kelas impianku, kelas yang damai, rukun, tertib, bersih, gurunya ramah, guyu terus ya. Kelas yang kompak, bersih dan rapi, gurunya sangat ramah, ruangnya bersih dan ada kipasnya. Kelas yang kompak dan bisa kerjasama. Kalau saya petakan kelas impianmu kuwi nomor 1 mau yang paling oke disebut bersih, ya toh? Ya. Kelas yang bersih. Terus nomor 2 kelas yang damai, ya toh? Terus yang ketiga kelas yang tertib.
nambahi ilmu, keyakinanmu sekolah itu adalah dolan cengengesan guyon karo kancane jajan jam kosong neng kantin neng gede, ya wis rampung. Ngerti maksudnya rampung? Kita tidak punya kesamaan keyakinan. Nah, keyakinan itu seperti apa saja? Awakmu kan wis duwe kelas impian. Impiannya bersih. Kira-kira keyakinanmu seperti yang mana? Kalau kelasnya pengen kelasnya bersih, berarti keyakinannya harus apa? Menjaga kebersihan. Berarti seluruh kelas, seluruh anggota kelas harus menjaga kebersihan. Kalau kamu pengen punya kelas yang damai, berarti seluruh anggota kelas harus menjaga damai atau baru sama nah, ya loh. Kamu pengen kelasnya tertib, berarti harus ada menjaga ketertiban. Kalau kompak, berarti harus menjaga kekompakan. Kalau bunyinya lama, berarti harus apa dong? Bunyinya lama, muridnya lama, berarti harus saling menghargai dan menghormati. Tak boleh menjaga kebersihan. Kelas yang memiliki keyakinan menjaga kebersihan itu anggota kelasnya itu yang dilakukan, yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan apa saja? Buang sampah sembarangan. Yang tidak boleh dilakukan buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Terus? Oh, jadi harus maju. Nah, boleh, atau tidak? Tidak pasti apa ya? Terus apa lagi? Tidak tembok. Apa nih? Yang harus atau yang tidak boleh dilakukan? Yang harus dilakukan mana? Ya oke, harus buang sampah tempatnya. Harus menjaga kebersihan tembok mana? Terus bagaimana cara menjaganya? Ya, menaati tiket. Oke. Sudah. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke. Mulai hari ini berarti kalian harus menaati jadwal piket, tidak boleh buang sampah, tidak boleh mencoret-coret tembok. Geleng-geleng ya. Terus menjaga kerukunan. Yang masih suka mengolok-olok temannya, tolong kalau masih ada teman yang suka mengolok-olok temannya. Oke, Vano, mulai hari ini kita punya keyakinan untuk menjaga kerukunan ya Vano ya. Jangan menyek Vano. Ya Bu. Oke, Vano suka menyek, berarti Vano tidak melaksanakan keyakinan. Mana ya? Tertib. Dengan menjaga keteraturan. Apa yang keteraturan? Apa yang harus dan tidak harus yang tidak boleh dilakukan? Yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan apa? Datang tepat waktu? Ya. Datang tepat waktu sekolah? Datang tepat waktu. Jam pelajaran di kantin boleh tidak? Ya. Jam pelajaran di kantin boleh tidak? Ya. Jam pelajaran juga boleh tidak? Jam pelajaran pindah ke kelas lain boleh tidak? Ya. Jadi yang tidak boleh adalah berkeliaran saat jam pelajaran. Boleh tidak? Tidak boleh ke kamar terus-terusan. Yo, termasuk itu berkeliaran. Oke, terus mengumpulkan tugas tepat waktu masuk keteraturan bukan? Berarti akhirnya harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak apa? Saya penting garap ngomong tepat waktu juga perlu. Saya penting garap ngomong perlu tepat waktu. Perlu tepat waktu karena kita menginginkan kelas yang yang tertib. Sanggup nggak kira-kira? Bisa berubah nggak kira-kira? Saya tidak. Saya bisa berubah. Oke, sudah. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke. Mulai hari ini
kalian harus menaati jadwal piket, tidak boleh buang sampah, tidak boleh mencoret-coret tembok. Geleng-geleng ya. Terus menjaga kerukunan. Yang masih suka mengolok-olok temannya, tolong kalau masih ada teman yang suka mengolok-olok teman yang lain, diingatkan. Bisa Hengki, ada depan. Ya. Oh, menjaga kerukunan, menjaga keteraturan. Berarti, ayo. Berarti mulai hari ini kalau ada kelas 7A di kantin pas jam pelajaran, ada yang telat mengerjakan tugas, saya tinggal menanyakan keyakinanmu. Nek kowe gak yakin ya berarti pindah ke kelas iki kan gitu ya. Terus menjaga kekompakan. Kalau menjaga kekompakan, yang harus kalian lakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa? Boleh nggak ketika ada lomba, terus yang satunya tidak mau membantu, boleh tidak? Tidak boleh. Berarti nek pas ada lomba-lomba kebersihan kelas kudu satu berarti ya. Terus apa lagi? Saling menghormati. Kalau ada ibu guru, bapak guru mengajar, terus kamu berada di kantin, kamu bolak-balik keluar ke kamar mandi padahal tidak kebelet pipis, itu termasuk saling menghormati tidak? Tidak. Kan masuk kurikulum baru. Kalian nanti keluar dari SMP diharapkan kalian memiliki profil pelajar Pancasila. Ini bukan Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kira dulu pas jamnya Bunti kan pas ulangan gitu. Kamu pernah tidak mengerjakan ulangan gitu, ulangannya tidak kamu kumpulkan gitu. Ceritanya Bu, kenapa kamu tidak mengumpulkan ulangan tersebut? Belum selesai. Waktu itu kan ulangannya apa ya? Urungoknya lagu ya. Urungoknya lagu, awakmu pas ngarap urung banget. Kenapa bisa gak selesai? Karena liriknya lagu cepat. Liriknya lagu cepat, terus kamu gak bisa mengerti gitu. Oke, kira itu salah, tapi hal itu bisa dilakukan oleh semua orang. Mesti ngarap gak rampung itu adalah kesalahan yang bukan hanya awakmu tok, tapi banyak orang melakukan itu. Bahkan Bu Munti sendiri pun pernah mengerjakan tugas yang tidak selesai. Tapi itu kan sikap yang kurang tepat ya. Kalau tidak mengerjakan tugas itu ada sikap yang kurang tepat. Nah, saya mau pikir lagi gitu, ketika kamu menggarap tugas gagal gitu, ada enggak solusi lain selain tidak mengerjakan? Biar kamu ini, jadi mereka ini garap gak rampung, gak mau kumpul nih gitu. Kira-kira enak gak pikirannya lagi ya? Enak gak solusinya, solusi lainnya biar kamu tetap bisa mengumpulkan? Bekerja keras. Kerja keras. Ini cara lain biar kamu, nah ini kan awakmu ngomongin ngodok gak badhe loh. Terus kudune nek menurutmu kudune piye? Ben awakmu tetap bisa ngumpulnya kudune piye? Ada solusi lainnya selanjutnya. Aku mbak tawarkan saya pikiran ya, karena saya tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Terus saya tidak ingin, pokoknya awakmu salah, saya tidak mau tahu gitu. Karena saya sadar
Oh, berarti kamu nek mendengarkan nulis gak iso cepat. Itu yang menyebabkan teman-teman rampung, awakmu gak rampung. Gitu. Kira-kira di BNI pas kamu mendengarkan itu, pas teman-temanmu mengerjakan, yang kamu lakukan apa aja? Ini. Mendengarkan terus saya tulis terus belum selesai terus sudah ganti lagu. Sudah ganti lagu lagi, terus belum selesai sudah ganti lagu lagi. Terus akhirnya teman-temanmu rampung, awakmu rampung. Gitu. Iya. Terus pas kayak kan Bu Kunti baru selesai antene ruang guru gitu ya. Nah, nanya pokok kamu baru ya. Aku nggak tahu lirik lagunya. Oh, nggak tahu lirik lagunya. Terus itu kamu meyakini bahwa itu hal yang salah, gitu. Ngerti kan? Sadar ya? Sadar bahwa itu salah, sadar. Seharusnya kamu bisa seharusnya untuk memperbaiki kesalahanmu, misalnya ini kan gak bar gitu, yowes gak bar. Mengumpulkan tugas pada tepat waktu. Mengumpulkan tugas Tepat waktu. tepat waktu. Nah, misalnya KPPT gak rampung nih bi, apa wes lah gak usah ngumpulnya gitu atau gimana? Mengumpulkan tapi nggak tahu Bu yang liriknya. Lirik-liriknya nggak tahu. Kira-kira enak solusi lain nggak biar kamu tahu liriknya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ya wes, berarti seharusnya kamu ngerti nih, seharusnya kamu mengumpulkan Tepat waktu. tepat waktu. Lain kali berarti berusaha untuk mengumpulkan Tepat waktu. tepat waktu. Kira-kira nek dibaleni neh, misal diulang lagi, ada kegiatan seperti itu dan awakmu bisa ngumpulnya tepat waktu, apa sing mbok lakoni apa? Biar kamu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, kan awakmu seorang nih mengumpulkan tugasnya mengumpulkan tugasnya telat gitu. Iya. Kemarin kan kita buat keyakinan kelasnya awakmu melok ya, kita ikut ya, kan ada keteraturan gitu. Kita meyakini bahwa semuanya harus teratur. Kayak ngumpulin tugas, kayak dolan, kayak istirahat gitu. Nah, ada enggak pelanggaran terhadap keteraturan yang simbol lakukan sehingga membuat kamu tidak bisa mengumpulkan tugas? Pokoknya mau tinggal dolanan, mau tinggal guyonan pas kuwi, sehingga teman-temanmu yang lainnya iso barne, awakmu gak iso barne. Kan sakelas awakmu tok sing gak bar. Kan mbok tinggal apa? Nggak saya tinggal apa-apa Bu. Waktu nulis liriknya tepat terus yang satunya belum selesai terus kalau nulis yang satunya sudah ganti lagi. Berarti yang dibutuhkan apa itu? Apa yang harus kamu siapkan, apa sing kudune mbok lakukan biar awakmu iso nulis cepat ngono? belajar nulis yang cepat. Belajar nulis yang cepat saat kuwi apa kira-kira sing kurang? Teman-temanmu iso kalau gak iso nih kan apa yang kurang? Konsentrasi, kurang konsentrasi. Ya, berarti lain kali harus konsentrasi. Jadi nak wayang pelajaran fokus pelajaran. Karena kemarin kan awakmu cek guyonan, cek joget-joget, kodone wayang garap awakmu ngalamun kan berarti kurang apa tadi? Kurang konsentrasi. Berarti untuk selanjutnya awakmu harus menjadi anak yang bagaimana? Baik itu nah sesuai keyakinan kelas kemarin apa? Menjaga kedisiplinan, teratur, gitu. Terus nek wayang garap tugas, apa tadi yang kurang? Yang kurang dari kamu sehingga telat tadi apa? konsentrasi. Berarti
setelah ini nek garap tugas harus konsentrasi. Soalnya konsentrasi apa kudu fokus. Nek wayang garap ya baru selesai garapan. Engko liane boleh. Nek wis selesai waktunya istirahat, kamu istirahat boleh. Nek wis selesai mengerjakan, kamu pengen ke kamar mandi boleh. Tapi pas wayang mengerjakan fokus dulu mengerjakan. Ya, yang jadi masalah kemarin itu wayang garap awakmu gak konsen, awakmu gak fokus. Ibu pikiranmu nanti. Kira-kira pikiranmu kok lapar, kok ngantuk, apa hanya gak iso ngomong nih. Apa ada pikiran lain yang mengganggu? Nggak ada. Ya memang terlalu cepat menurut ya. Iya. Kemana kan sebenarnya sudah dikasih solusi ya mau berhenti ya. Nah, terlalu cepat tulis satu baris, kelewatan baris berikutnya, Harusnya yang satunya terus sudah lanjut. Nah, pas di putaran kedua, kudunya waktu benarnya sing baris gitu ya. Jadi kesalahan yang kemarin seperti satu, kamu melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kalau siswa harus teratur, harus disiplin. Yang rugi siapa kamu rugi? Nilainya harusnya ada nilai ulangannya jadi tidak ada. Terus yang ketiga, saya sudah tahu bahwa kamu belum gak sempat nguber terlalu cepat gitu. Berarti nanti saya bisa menyesuaikan lagi. Lain kali kalau ada menyimak berarti nanti materinya saya kurangi. Tapi kamu harus konsentrasi sama disiplin, fokus. Pokoknya naik kelas fokus gitu ya. Kira-kira mau berubah enggak? Mau ya. Kira sudah bukan anak SD lagi. Kalau saya amati awakmu masih terbawa dengan SD. Ketidakteraturanmu, ini dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin. Ya, itu berlaku untuk semua pelajaran, bukan hanya bahasa Jawa tok. Ya, kita harus menjaga kebersihan, saling menghormati, harus teratur dan seterusnya. Itu yang kemarin kita buat kalian toh. Nah, itu harus kamu terapkan di semua pelajaran ketika di sekolah, ketika pembiasaan pagi. Jadi hilangkan kebiasaan dari SD. Kayak ada bumunti kok barisnya telat-telat jangan. Duduk pelajaran itu bumunti neng kamar mandi ya gitu. Jangan. Jadi harus teratur masuk kelas di semua pelajaran biar tidak bermasalah. Ya, mau berubah? Oke. Saya jadi untuk berikutnya kamu tanamkan ke dirimu sendiri bahwa saya harus teratur, ngumpulin tugas harus tepat waktu, masuk kelas harus tepat waktu. Jadi nanti kalau ada kesadaran dalam diri kamu sendiri, kamu nanti akan berusaha mengubah. Ya kira-kira bosan di kelas, konsen ngejak itu ya ada kesadaran dirimu sendiri untuk tidak melakukan itu. Nek awakmu rong bergerak, konsen ganggu, tapi rong bergerak kalau ada kesadaran dalam dirimu sendiri, kamu tetap bergerak sih. Gitu. Nek pengen semakin cepat kamu mengerjakan, semakin cepat awakmu bisa guyon, semakin cepat awakmu bisa istirahat. Berarti awakmu butuh fokus, konsentrasi, garap sik, rampung baru nanti yang lain. Kenal ya? Oke, saya Vano, di catatan saya selama jam pelajaran kamu sering lometan. Ya. Di semua pelajaran saya toh. Semua pelajaran. Oke. Kamu sering kadang komentar di luar konteks pelajaran. Gitu. Ngomongnya apa, awakmu komentar apa. Saya pengen tahu kenapa. Tidak apa bu, guyon aja. Atau awakmu pengen guyon kancamu, atau awakmu bosen. Ya, bisa jadi bosen terus akhirnya ngomong kan dewe apa karena kamu. Tapi kamu ngerti nggak itu melanggar? Kamu tahu kalau melakukan hal itu tidak sopan, ngerti? Nah, saya pengen tahu alasanmu dulu. Ya kalau mau melakukan itu. Karena bosan di kelas, pelajaran bosan ngelinek ngurungan itu awakmu bosan, akhirnya kamu membuat jok-jok. Berarti niatmu itu ben kanca-kancamu guyu ngono.
Ben gak garing ngono kelasnya. Oke, berarti kamu merasa bosan di kelas. Van, sama seperti yang saya sampaikan ke Giral, nek Giral mau dia gak iso nututi, nyata semua orang bisa maksudnya bisa melakukan hal yang sama. Semua orang, artinya duduk awakmu tok sing salah gitu. Yang melakukan kesalahan ini bukan kamu tok. Rata-rata juga nek pelajarannya gak asik, gurunya membosankan, bosan di kelas anjene gitu. Terus apalagi pas jam-jam ngantuk itu, pas wis ngantuk. Kemarin kan kita bahasa Jawa cukup panjang ya, wis bosan gitu. Itu hal yang wajar, manusiawi kalau kamu merasa bosan. Tapi itu bukan hal yang baik. Itu bukan hal yang sopan. Itu tidak menghormati orang lain. Apalagi di suasana resmi. Jadi kemarin keyakinan kelas kita salah satunya adalah saling menghormati, bersikap sopan. Keyakinan kelas kita. Nah, dengan kamu melakukan itu, berarti kamu gak sopan, kamu tidak menghormati. Kira-kira ada enggak solusi lain untuk membunuh kebosananmu selain cometan? Kira-kira apa? Menggambar. Kamu senang gambar. Iya. Terus ada lagi? Mencatat. Terus menggambar. Tapi nek pas pelajaran tidak menggambar kan juga ada guru yang merasa tidak dihormati, ya tau. Saklian itu untuk membunuh kebosananmu. Misalnya kamu tetap ngomong, berkomentar, tapi jalur sampai pelajaran, iya, bisa kok. Jadi menahan diri untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak nyambung. Jadi pengen ngomong, tapi saya nyambung sampai pelajaran. Gitu. Kalaupun 1-2 kali salah, gak masalah. Misalnya ngomong, coba tiba salah, buantar salah, tapi nyambung sama pelajaran. Jangan seperti kemarin, terus gak nyambung sama pelajaran. Boleh ya? Jadi kamu bisa nek pas bosan di kelas sekali nyambi gambar, tapi tetap konsentrasi. Bisa gak gambar tapi ikimu tetap konsentrasi mendengarkan, kira-kira bisa nggak? Bisa. Atau gini, kalau Bu Munti itu biasanya kalau mendengarkan materi ya, sedang seminar atau dulu zaman kuliah, yang saya gambar adalah yang disampaikan oleh guru. Jadi misalnya guru nulis kalimat tanduk, kan bosan nih nulis kalimat tanduk, tak hias-hias. Terus nanti gurunya ngomong-ngomong tak tambahi. Terus misalnya aku mangan gedang, gambar wong, si foto elek ngono, gedang, kan harus menghibur. Nah, seperti itu Bu. Maksudnya kamu gambar tapi tetap nyambung sama pelajaran. Bisa coba buka untuk semua pelajaran, bukan hanya pelajaran yang iya ya. Jadi membunuh kebosanan. Bicaramu membunuh kebosanan dengan tidak menyepelekan orang lain. Terus tadi sudah saya tanyakan bahwa keyakinan kelas kita adalah saling menghormati, bersikap sopan. Terus apa yang mau kamu lakukan setelah ini? Untuk bagi salammu yang kemarin? Merubah sikapmu. Jadi yang kemarin cometan agak dikurangi, gitu ya. Terus ada lagi? Lebih disiplin lagi. Mengubah sikap, lebih disiplin, terus lebih teratur, konsentrasi, fokus, itu tidak bisa orang lain yang melakukan. Tidak bisa Munti mengubah kalian berdua, tidak bisa. Yang bisa mengubah adalah diri kalian sendiri. Sekarang tinggal ke keyakinanmu. Awakmu menganggap sikapmu benar, apa sikapmu salah, sikap yang lalu. Nek kamu tetap menganggap sikapmu yang lalu itu benar, mangsamu masih mata nembun ini, iya saya salah, saya pun tidak akan berubah. Tapi saya pengen tahu, kalian tahu kalau itu adalah hal yang salah. Saya pengen kalian mengubah keyakinan, oh saya
harus menghormati orang lain. Saya harus menghormati bapak ibu guru. Kalau saya bosan di kelas, bukan berarti saya boleh celometan, bukan berarti saya boleh tidak mengerjakan tugas, bukan berarti saya boleh ke kamar mandi berlama-lama. Itu namanya wis gak sopan, gak teratur, tidak menghormati. Jadi saya pengennya kita semua berubah ke arah yang lebih baik. Biar apa? Beda nih. PSD kalau SMP beda nih. Awakmu sekolah 6 tahun, karena awakmu sekolah 9 tahun ini beda nih. Iya, kira-kira bisa memunculkan kesadaran sendiri kok Mbak Mui? Bisa. Bukan berarti nanti kalau kamu di kelas mau nangis ya, Bro ya? Enggak, tetap aktif. Tapi yang kemarin ngomongnya gak jalur sampai pelajaran, sekarang mencoba untuk jalur, ya. Yuk, salah sekali 2 kali nggak masalah, ya. Yang penting besok-besok lagi ngomongnya kudu dalam konteks pelajaran. Kau orang gue misalnya ngomongin kalimat tanduk tanggap, yuk guyonanmu golek guyonan sing sekitar tanduk tanggap, jangan keluar konteks, ojo kadoan. Tuladane kadoan ki misale ngomongne hanu swara anune MNNN ya wis golek guyonan sing mengandung itu. Misale apa mangan nulis aja terus M malas kan gak nyambung, maksudnya gak ya ketok nek ngentai, ketok nek celometan gitu. Tapi nek tetap awakmu tetap berusaha lucu misalnya, tapi nyambung dengan pelajaran kan orang menjadi merasa dihargai, dihormati gitu ya. Mana ya? Oke, berarti untuk kalian berdua saya menganggap kita menyepakati bahwa akan ada perubahan sikap. Kira akan lebih teratur, lebih fokus, konsentrasi ke pelajaran. Nek misalnya enak tugas yang belum diselesaikan, berarti kamu harus bertanggung jawab. Iya caranya menyelesaikan. Apalagi waktu itu saya nunggu anteni setengah jam kok gak dikumpul nih. Saya ke kelas duduk bicara mulai. Nah itu ya. Jadi kalau tugasmu kabar, yuk iya caranya ngerampung nih. Itu namanya tanggung jawab. Ya, Vano besok-besok lagi akan menjadi anak yang menghargai yang lain. Terus memang sopan, terus lebih teratur lagi, gitu ya. Bisa berubah ya. Kesalahan yang lalu terus kita tutup, perbaiki lagi. Kenyataannya adalah kamu sekarang adalah anak yang baik, gitu ya. Oke, terima kasih kepada kelas. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.